Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu bab tentang evolusi. Dan untuk anggota kelompok bisa dilihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian evolusi. Ya, secara bahasa, evolusi berasal dari kata to evolve yang berarti berubah secara perlahan. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut evolute yang berarti menggulir. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan sekresi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya, suatu makhluk hidup, dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Nah, ini disebabkan oleh reproduksi. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang teori evolusi. Proses evolusi ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan berlangsung dalam waktu yang lama. Adanya perubahan pada proses evolusi tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Perubahan dapat terjadi pada bagian morfologi, anatomi, maupun fisiologi dari makhluk hidup dalam tingkatan populasi spesies. Untuk dapat memahami terjadinya proses evolusi, lahirlah beberapa teori yang dicetuskan para peneliti dengan berbagai macam pendapat yang kuat. Berikut adalah teori yang berkaitan dengan evolusi. Untuk yang pertama yaitu teori evolusi pra-Darwin. Ada 5. Yang pertama, teori kosmozoa yang berisi makhluk hidup yang berada di bumi berasal dari planet lain. Dan tokoh yang mengemukakan teori ini adalah J. Huxley. Dan untuk yang kedua yaitu teori katastropisme yang berisi keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam yang dikemukakan oleh George Cuvier. Untuk yang ketiga yaitu teori gradualisme atau perubahan geologis yang berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Teori ini dicetuskan oleh James Hutton. Untuk yang keempat yaitu teori Lamarck. Isi teorinya yaitu sifat fenotip karena adaptasi dengan lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Sedangkan bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Teori ini dicetuskan oleh Lamarck. Untuk yang kelima yaitu teori Weismann. Ya, perubahan sel-sel tubuh akan mempengaruhi lingkungan, tidak diwariskan pada keturunan-keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini bermakna bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Teori ini dicetuskan oleh August Weismann. Ya. Untuk yang kedua yaitu teori evolusi Darwin. Karya Darwin ditulis dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau terbentuknya spesies baru karena seleksi alam. Teori ini dipengaruhi oleh adanya manuskrip dari Wallace
yang meneliti di daerah timur Indonesia, dan Malthus melalui teori deret, ukur, dan hitungan populasi. Selain itu, Darwin juga melakukan penelitian di Galapagos yang menunjukkan adanya perbedaan tipe paruh pada burung finch, yaitu tipe pemakan biji, serangga, dan serangga di kaktus. Untuk isi teori seleksi alam yaitu, yang pertama, spesies yang sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Ajaran Darwin tentang evolusi juga didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada dua individu yang sama atau adanya variasi dalam setiap populasi. Untuk yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak. Dan yang ketiga, untuk perkembangan biak perlu makan dan ruang yang cukup. Dan yang keempat, bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan teori. Perbandingan teori evolusi dikemukakan oleh Lamarck, Weismann, dan Darwin. Yang pertama yaitu perbandingan Lamarck vs Weismann. Lamarck mengungkapkan evolusi terjadi karena proses adaptasi dengan lingkungan, dikenal dengan teori use and disuse. Artinya, organ tubuh organisme yang sering digunakan akan terus berkembang, sedangkan yang jarang digunakan akan menghilang. Lalu, perubahan organ tubuh tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Hal yang diamati yaitu leher pada jerapah. Weismann mengungkapkan, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan. Hal yang diamati yaitu tikus yang dipotong ekornya ternyata anaknya tetap berekor. Berikut merupakan cuplikan dari teori Lamarck dan Weismann. Perbandingan teori selanjutnya yaitu perbandingan Lamarck vs Darwin. Lamarck mengungkapkan evolusi terjadi karena adaptasi dengan lingkungan. Hal yang diamati, evolusi jerapah berleher panjang. Menurutnya, nenek moyang jerapah berleher pendek. Karena lehernya sering dipanjangkan, akhirnya leher jerapah menjadi panjang, dan sifat ini diturunkan kepada keturunannya. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Hal yang diamati, evolusi jerapah berleher panjang. Menurutnya, nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek akan mati dan punah, sedangkan jerapah berleher panjang akan memiliki keturunan berleher panjang pula dan mampu bertahan hidup. Berikut merupakan cuplikan gambarnya. Perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan Charles Darwin vs Weismann. Darwin mengungkapkan evolusi terjadi karena seleksi alam. Hal yang diamati, evolusi jerapah berleher panjang. Menurutnya, nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek akan mati dan punah, sedangkan jerapah berleher panjang akan memiliki keturunan berleher panjang pula dan mampu bertahan hidup. Weismann mengungkapkan bahwa perubahan sel tubuh karena lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi jerapah berleher panjang. Sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Jerapah berleher panjang yaitu dominan dan jerapah berleher pendek itu resesif. Jerapah yang berleher pendek adalah homozigot resesif dan selalu tersingkir atau punah. Yang selanjutnya yaitu fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Teori evolusi menerangkan bahwa suatu organisme berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tekanan seleksi alam, sehingga organisme tetap berada dalam kondisi yang cocok dengan lingkungannya. Keanekaragaman merupakan proses terpenting dalam peristiwa evolusi, kemunculan, dan kepunahan. Yang pertama, ada radiasi adaptif, yang kedua, tendensi kerdil dan raksasa, yang ketiga, timbulnya kehidupan di darat.
Radiasi adaptif. Terbentuknya habitat baru merupakan kesempatan bagi sekelompok organisme untuk berkembang. Keadaan ini disebut radiasi adaptif. Adaptasi ini umumnya muncul setelah adanya peristiwa kepunahan massal dan keanekaragaman. Contoh organisme yang melakukan radiasi adaptif. Reptilia termasuk dinosaurus akibat adanya daratan yang kosong. Kuda akibat adanya perubahan hutan menjadi padang rumput. Mamalia karena punahnya dinosaurus. Angiosperm akibat evolusi kehidupan menuju daratan. Berikut merupakan cuplikan dari radiasi adaptif. Contoh radiasi adaptif yaitu hipertelisme adalah suatu yang mengakomodasikan suatu struktur yang sebelumnya tidak banyak manfaatnya dan bahkan mengganggu. Rusa dengan tanduknya dan babi rusa dengan taringnya. Tendensi kerdil dan raksasa. Awal kehidupan dimulai dari organisme bersel satu, kemudian bersel banyak, lalu cenderung menjadi besar. Kecenderungan ini dimulai sejak awal struktur kehidupan yang semakin rumit. Contoh, tikus berukuran besar dari Flores, Papagombs, pohon di hutan lebat berlomba untuk mendapatkan sinar matahari, ikan yang dipelihara di kolam, fosil gajah purba kecil dari Sulawesi, Stegodon. Timbulnya tumbuhan dan hewan darat. Berhasilnya organisme menginvasi daratan. Tumbuhan melengkapi struktur dirinya dengan kutikula dan dinding sel untuk mencegah penguapan. Spora berdinding kitin, jaringan pembuluh, perakaran untuk kebutuhan air, dan lain-lain. Hewan akan melengkapi struktur tubuhnya dengan kulit berlemak untuk mencegah penguapan, sistem seksualitas internal, terbentuk sel telur dengan dinding ganda, kulit dengan perisai untuk mencegah keringan, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh dari struktur yang dilengkapi oleh tumbuhan dan hewan. Untuk yang selanjutnya, petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, ada fosil sebagai catatan sejarah evolusi makhluk hidup. Fosil adalah sisa atau jejak dari makhluk hidup yang telah membatu. Contoh fosil yang paling lengkap ditemukan dari zaman ke zaman adalah fosil kuda. Perubahan yang terjadi pada spesies kuda antara lain leher semakin panjang dan gerakan semakin lincah, kepala semakin panjang, jarak ujung mulut dengan mata semakin panjang, tubuh kuda semakin besar, geraham muka dan belakang bertambah besar sesuai dengan mengunyah rumput, anggota tubuh semakin panjang, dapat berlari cepat, rotasi tubuh semakin berkurang, jumlah jari kaki pada mulanya 5, sekarang tinggal 1 jari saja. Berikut merupakan gambar dari gajah dari awal yaitu 60 miliar tahun yang lalu, 40 miliar tahun yang lalu, 20 miliar tahun yang lalu, sampai 3 miliar tahun yang lalu. Yang kedua, adanya homologi organ tubuh dari berbagai hewan vertebrata. Homologi adalah organ-organ tubuh makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama tetapi mempunyai fungsi dan struktur yang berbeda. Berikut merupakan organ tubuh dari manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Yang ketiga, adanya embriologi perbandingan. Urutan tahapan perkembangan embrio dari hewan-hewan tingkat tinggi adalah zigot, morula, blastula, gastrula, kemudian mengalami diferensiasi dan spesialisasi membentuk organ. Berikut merupakan gambar dari perkembangan embrio.
Perkembangan individu mulai dari sel telur dibuahi atau zigot hingga individu sampai dewasa bahkan sampai mati disebut ontogeni. Terdapat kesamaan tahap-tahap perkembangan embrio hewan-hewan vertebrata sampai pada tahap tertentu. Sedangkan filogeni adalah sejarah singkat perkembangan makhluk hidup dari filum yang paling sederhana hingga filum yang sekarang. Yang keempat, adanya pengaruh penyebaran geografi. Burung-burung finch di Kepulauan Galapagos mula berasal dari daratan Amerika Selatan, kemudian menemukan lingkungan yang baru yang berbeda dengan asalnya. Varian-varian yang menemukan lingkungan baru itu terus berkembang sehingga menghasilkan spesies baru dan tidak dapat mengadakan interhibridasi dengan moyangnya. Berikut merupakan cuplikan gambarnya. Yang kelima, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Dari proses hibridasi dapat menghasilkan bermacam-macam varian. Apabila proses itu berlangsung terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang, akan terbentuk sangat banyak variasi-variasi. Akibatnya, keturunan akan mempunyai sifat yang menyimpang jauh dengan nenek moyangnya. Yang keenam, petunjuk-petunjuk dari alat tubuh yang tersisa. Alat-alat yang tersisa dianggap sebagai bukti adanya proses evolusi. Alat-alat ini sudah tidak berguna namun ternyata masih dijumpai. Contohnya tulang ekor pada manusia. Yang ketujuh, analogi. Alat-alat tubuh yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda namun karena perkembangan evolusi yang konvergen, alat-alat tersebut mempunyai fungsi yang sama. Berikut. Materi selanjutnya yaitu bagian ke-6 mengenai mekanisme evolusi. Yang pertama ada seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Ini sering disebut mekanisme self-evident, sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi untuk dapat terjadi, yaitu yang pertama, ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. Dan yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini bervariasi kemampuan bertahan hidup dan bereproduksinya. Di samping ada cuplikan gambar untuk seleksi alam. Yang kedua ada mutasi. Di samping menjadi sumber utama variasi, mutasi dapat juga berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi. Ini merupakan proses mutasi yang disebut mutasi bias. Bila 2 genotip, misalkan satu dengan nukleotida G dan satunya lagi dengan nukleotida A, pada posisi yang sama dan punya fitness yang sama, namun mutasi dari G ke A lebih sering dibanding mutasi dari A ke G, maka lebih cenderung berbentuk genotip dengan nukleotida A. Perkembangan mutasi bias juga sudah dijumpai pada evolusi morfologi. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di samping. Lalu yang ketiga ada penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari suatu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam istilah matematis, alel menjadi subjek samping error. Akibatnya, bila tidak ada gaya selektif atau gaya selektif relatif rendah, frekuensi alel cenderung menyimpang ke atas atau ke bawah secara acak. Ya, bisa dilihat contohnya dari butir-butir kelereng maupun dari yang langsung kepada gambar hewan. Yang keempat ada aliran gen. Aliran gen atau gen flow merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama.
Ada atau tidaknya aliran gen secara fundamental mengubah perjalanan evolusi. Karena kompleksitas organisme, dua populasi manapun yang terpisah sempurna akhirnya akan terbentuk nukleopatilitas genetik melalui proses netral, seperti model Bateson-Dobzhansky-Muller. Bahkan, walaupun dua populasi tersebut tetap identik dalam hal adaptasi terhadap lingkungannya. Model Bateson-Dobzhansky-Muller adalah penjelasan ilmiah tentang mengapa seleksi alam memengaruhi spesies sedemikian rupa, sehingga ketika hibridisasi terjadi antar spesies, keturunan yang dihasilkan secara genetis tidak kompatibel dengan anggota lain dari asalnya. Selanjutnya, yang part ke-7 mengenai teori asal mula kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori abiogenesis atau generatoi spontanea. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aneh kan? Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dilihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena makhluk hidup itu muncul dari lumpur. Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yaitu 384-322 sebelum Masehi. Yang kemudian, Anthony Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu, pada abad ke-19, teori ini disanggah. Yang kedua ada teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai percobaan Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Toples tanpa penutup atau toples terbuka, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi, lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Francesco Redi membuktikan bahwa larva yang muncul bukan berasal dari daging, melainkan telur lalat. Ya, ini gambar percobaannya, dan yang di samping adalah foto dari Francesco Redi. Lalu ada percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging dari dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Ini gambar untuk percobaannya. Lazzaro Spallanzani membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati atau air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain. Ada juga fotonya Lazzaro Spallanzani.
Yang terakhir ada percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Reddy dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukung menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil mengemukakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada lubang antara labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Ini adalah foto dari Louis Pasteur. Dan ini percobaannya. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di luar. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex evo, atau semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bab evolusi. Apabila terjadi banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk linknya bisa dilihat apabila merasa kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.